A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masuk di seri yang ke-50 yang dikasih nomor. Kalau yang tidak dikasih nomor, tak tahu ada nomor berapa. Di SMK kali ini SMK spesial karena kita pindah tempat. Biasa kita di Masjid Kapal Munzalah, sekarang kita di IWS. Dulu namanya ini waktunya seafood, karena pas qadarullah kena lockdown PPKM, kita pun ikut, ya kan. Dan saya bilang sama teman-teman di IWS, tidak ada kata-kata rugi, tidak ada kata-kata gagal, karena niat awal bikin IWS waktu itu ini waktunya seafood, ya kita pengen menghadirkan kemaslahatan supaya orang-orang muslim jangan lagi makan seafood yang pakai angciu, jangan lagi makan cah kangkung yang dicampur sama arak merah, jangan lagi makan ikan yang dikasih angciu atau arak merah nasi goreng, supaya umat muslim jangan makan yang haram. Kalaupun qadarullah harus tutup, kita udah dicatat sama Allah, sudah punya niat baik supaya orang muslim makan yang halal. Perjalanan waktu IWS berubah, ngobrol-ngobrol sama Bang Jerry, Pak Fauzan dan tim amal usaha, disulaplah IWS menjadi ini waktunya sarapan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau sarapan, menu-menu khas Pontianak ada di sini, ya kan? Jadi selama ini kita kesusahan cari sarapan. Saya harus ke pelabuhan dulu, kalau enggak paling mentok bubur Paris 1. Jauh harus ke pelabuhan sarapan. Karena yang buka-buka yang rasanya lumayan dia di situ. Ini mudah-mudahan jadi solusi buat umat yang mau sarapan, bisa sarapan di sini dengan harga dan rasa yang terbaik. Kenapa IWS dijadikan nama? IWS itu materi SMK juga, materi SMK yang judulnya IWS juga. Apa IWS? Ingat waktu susah. Apa? Ingat waktu susah. Saya buka dengan sebuah cerita. Saya terus terang merasa perlu sampaikan ini. Tidak tahu sudah berapa kali saya sampaikan di tempat-tempat yang beda-beda. Ibu-ibu yang ini perlu dengar. Jadi berapa hari yang lalu Puang Rusman Ali itu bagi-bagi nasi di pelabuhan Pontianak sini. Lagi bagi nasi, ketemu sama ibu-ibu yang sambil makan nasi itu nangis. Begitu ditanya, kenapa ibu kok nangis? Dia bilang, saya udah berapa hari ini tidak cukup makan. Jadi ada yang ngasih saya nasi ini bagi saya sesuatu yang sangat mahal. Lalu ditanya sama Puang, ibu kerjanya apa? Sambil malu-malu dia jawab, saya perempuan nakal, Pak. Pelacur PSK di pelabuhan. Kenapa kok ibu tadi nangis? Dia bilang, sudah berapa hari ini tidak ada yang pakai saya, tidak ada yang pakai saya. Lalu ditanya lah sama Puang, berapa ibu sekali dibayar? 50.000 sampai 100.000. Kenapa saya ceritakan sama ibu-ibu yang hari ini ikut pasar bahagia? Abang-abang, saya mau ngasih tahu, itu umat Nabi Muhammad juga loh. Dia tuh berhak masuk surga loh.
Jangan kita ngerasa kita udah di majelis taklim terus kita yang paling suci lalu pasti masuk surga, belum tentu. Ada pelacur masuk surga kok gara-gara ngasih minum anjing. Jangan-jangan. Jadi saya mau sampaikan 2 poin. Satu, ada orang yang harus bermaksiat dan berzina kepada Allah, bermaksiat kepada Allah untuk bisa makan. Sedangkan kita sudah terpampang depan mata makanan, banyak kue, banyak rezeki, punya suami, punya pasangan halal, punya istri halal. Mulut masih komplain. Ada sejuta alasan kita untuk marah-marah, tapi juga ada sejuta alasan kita untuk bersyukur. Maka IWS ini ingat waktu susah, itu sebuah reminder buat kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini dakwah juga. Saya pengen ngajak orang-orang supaya kalau makan di sini, mau ngopi di sini. Ada kan kopi kan? Ada. Tidak kalah juga rasanya sama yang dibuat sama yang lain. Nah, insya Allah kita gerak sama-sama, kita berbuat sama-sama. Bahkan bukan cuma siapkan kopi setiap hari Ahad, ya kan, kita hari special edition ada pasar bahagia, kolaborasi antara Masjid Kapal Munzalan dengan Masjid Ismu Yahya. Jadi masjid. Ada yang harus bermaksiat kepada Allah untuk bisa makan. Sekarang kita nih bisa makan, bisa komplain lagi itu, tidak mau paha, tidak mau dada. Ini jak terus. Minggu lalu kacang panjang bang, masa kacang panjang lagi, capek mulutnya. Coba bilang, tinggal ngambil ya. Enggak, saya bukan cerita ibu sini. Saya cerita ibu sana, Samudra Atlantik sana. Ya kan? Nah tengok, sama saya dia berani gitu, apalagi sama suaminya. Habis diletter suaminya. Enggak pula, enggak salah lagi lah Ustaz. Oh ya, sorry. Ada sejuta alasan, makasih Mas Wawan. Lagi di WS Mas, ini waktunya sarapan. Operated by Pak Fauzan dan tim. Jadi ada 2 kerjaan yang paling enak. Satu, nyalahkan orang lain. Apa? Itu pekerjaan paling nyaman di dunia ini. Kaulah bulan, kaulah bintang. Coba bilang. Gara-gara kau lah aku berutang. Pekerjaan paling nyaman di dunia ini adalah menyalahkan orang lain. Tulis bu, busak-busak bu, tempel 1 kali 2 pintu, cuci. Pekerjaan paling enak di muka bumi ini adalah menyalahkan orang lain. Itulah bapak tuh, itulah kau tuh, itulah nenek nih, itulah si menantu nih. Pokok semua orang salah. SOSKS. Semua orang salah kecuali saya. Apa? SOSKS? Semua orang salah kecuali saya. Satu yang paling enak menyalahkan orang lain. Ustaz, kata jamaah, bisnis saya bangkrut Ustaz. Ini gara-gara kena santet Ustaz. Orang pakai ini Ustaz, pakai ini. Saya tanya, kakak jam 12 di mana? Jam 12 bungkus Ustaz. Bungkus lauk, bungkus lain. Lagi rame-ramenya pelanggan. Sholat zuhur jam berapa? 2:30. Tahu kan salahnya di mana? Subuh gimana? Itulah kadang belanja saya di pasar. Ustaz, tak sempat subuh. Oh, jadi tak pakai subuh. Enggak, kadang-kadang kalau ingatlah saya. Tapi orang Ustaz yang nyantet saya itu, ada yang dengki tak suka sama saya itu. Ini dukun paku yang dipakai itu. Kau tak sholat subuh. Zuhur 2:30. Ustaz marah ke? Ada lapar. Hari Ahad nih harinya mak-mak pokoknya. Semua orang salah kecuali saya. Satu, yang paling nyaman nyalakan orang lain. 2, yang paling nyaman itu di dunia ini mengeluh.
Alay. Ini kalau ada AC mantap kok. Ini kalau ada sambil kopi-kopi panas sedikit nih nyaman. Pokoknya dipikirkannya yang tak ada. Termasuk rumput tetangga. Nyaman kayaknya dia tuh, mantap mobilnya tuh. Lihat tuyul tak apa dia? Alay. Ngapalah aku dapat suami yang macam ini nih, gitu. Mulai komplain. Di tempat lain suaminya pun sama. Ngapalah aku dapat istri betul macam ini nih. Nengok istri orang, inna a'taina kal kautsar. Ya Allah, nikmat yang sangat besar punya istri macam itu tuh, ya Allah. Begitu balik ke rumah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngomel. Ya kan 5M. Memasak, mencuci, menyapu, mengepel, mengomel. Itu perempuan di Samudra Atlantik. Ibu-ibu sini, solehah. Coba bilang, kamu ibu-ibu sini apa? Ibu-ibu sini solehah. Jadi masalahnya itu apa? Satu, nyalahkan orang lain. Yang kedua, mengeluh. Dan saya mau bilang, dua ini tidak pernah bisa menyelesaikan masalah apapun. Sekali lagi, menyalahkan orang lain dan mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan masalah apapun, walaupun kecil. Berhentilah mengeluh, berhentilah menyalahkan siapapun. Saya punya pengalaman masalahnya. Ketika saya punya utang, banyak masalah, banyak hal yang bikin saya tak bisa tidur, gelisah, insomnia dan lain-lain. Semakin saya nyalahkan orang lain, semakin masalah saya tak selesai. Coba bilang. Bahkan, tak tahu ya, mudah-mudahan ibu-ibu enggak gitu. Bahkan saya tuh, semakin saya nyalahkan orang lain, masalah saya nambah lagi, nambah masalah baru. Maka dari dulu saya selalu bilang, jamaah yang datang ke saya itu 3 jenis. Ada 3 jenis jamaah yang datang. Mau laki-laki, perempuan, hitam, putih, belang-belang, pokoknya 3 jenis lah dia. Ustadz, pembukaannya sama semuanya. Pembukaannya Ustadz, panjang, mat tobi'i, mat wajib mutasil. Ustadz, apanya? Pasti masalah nih. Pasti masalah. Pasti minta waktu. Dah. Begitu datang, dia langsung bilang gini, Ustadz, ini yang namanya pertama jamaah 1. Ustadz, saya itu punya masalah Ustadz. Anak saya itu Ustadz, ya Allah luar biasa Ustadz, Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, ngapa anak ibu? Masya Allah, Tabarakallah Ustadz. Apa dia? Itulah Ustadz. Jadi itulah, bu, dari tadi saya nunggunya. Itu Pak Ustadz, dia tuh main sama kawannya, tak balik-balik, begini, begitu. Cerita panjang lebar, udah cerita tentang anak. Terus dia langsung bilang gini, tapi Ustadz, saya tahu, saya harus sabar kan Ustadz. Saya harus berserah diri sama Allah kan Ustadz. Nah ini namanya jamaah mandiri. Apa namanya? Dia yang punya masalah, coba dia. Dia yang curhat, dia gak ngasih solusinya. Saya paling suka jamaah kayak gini nih. 5 menit selesai dah. Coba bilang, dia yang punya masalah, dia yang curhat, dia gak yang ngasih solusi. Paling nyaman jamaah kayak gini, suka saya. Karena tak habis-habis waktu. Itu jamaah mandiri. Jamaah yang kedua, beda lagi modelnya. Jamaah yang kedua gimana Ustaz? Jamaah yang kedua ini gini caranya. Dia datang, dia curhat. Sepanjang curhat dia bilang gini, Ustaz, betul kan saya kan? Salah kan suami saya kan? Betul kan saya kan Ustaz? Salah kan istri saya? Betul kan saya Ustaz? Salah kan anak saya? Menantu saya tuh Ustaz, memang tak tahu diri. Saya ini dah betul lah jadi mak mertua. Cerita panjang lebar. Dia minta apa? Minta dibenarkan, minta dibetulkan. Saya lajakkan sekali. Ngerti dilajakkan? Apa? Bujurkan langsung. Lanjutkan. Iya bu, betul.
mantap ibu, betul lah ibu tuh. Suami ibu salah, istri abang salah. Betul dah abang tuh betul, sip, mantap, lanjutkan. Kau nak ngapa ke? Salto juga balik ke cerai kamu, angkat nikau lah. Saya biasa lajakkan. Karena dia datang dari awal sudah minta pembenaran. Jamaah yang kedua pun saya suka juga. Kenapa? Tidak buang-buang waktu. Karena biasanya 10-15 menit. Nyaman. Tapi yang pintar jamaah nomor 1. Namanya jamaah mandiri. Tidak tahu mandiri syariah atau apa. Jamaah mandiri. Saya lajakkan tuh ya diterus no ae gitu kalau kata orang Eropa, Italia ya. Italia kan ujungnya pakai O kan. Nah, diterus no. Kalau bahasa Bang Abu apa? Dilajakkan sekalian. Apa? Terusakin. Diterusakin. Iya. Oh iya betul, mantap, sip. Ya sekalian. Yuk, apa lagi ngomong? Iya. Dah. Tak pernah saya klarifikasi lajakan. Dan ibu-ibu tahu dari 2012 saya nerima curhat, konsultasi itu. Yang nomor 1 dan nomor 2 nih pasti biasanya antara 2 ya. Kalau tak datang lagi, biasanya masalahnya pasti lebih besar. 8 tahun, 9 tahunan saya itu nerima curhat macam-macam bentuk. Sampai udah hafal rasanya polanya tuh. Begini permainannya, kalau dia responnya begini, nanti hasilnya begini. Kalau ini masalahnya, responnya begini, nanti hasilnya pasti begini. Hampir kayak sudah ada pola. Kalau begini pasti gini, kalau gini pasti gini. Udah ada template tidak? Kayak kalau bikin kue itu ada cetakannya. Tapi yang aneh tuh justru yang ketiga. Yang aneh justru yang ketiga. Gimana yang ketiga? Yang ketiga ini datang tuh udah dalam kondisi nunduk. Ustaz, saya ini punya masalah begini. Saya tahu saya yang salah. Saya tidak menyalahkan istri saya tidak menyalahkan suami saya tidak menyalahkan partner bisnis saya. Karena orang tuh kan datang ke saya tuh 3 ya masalahnya. PHK apa? Apa tuh PHK Ustaz? P penyakit. Kaya, sukses, berhasil. Makan pakai takar. Hanya boleh minum air putih hangat. Ini hanya boleh makan setengah. 3 kali punya harus telan. Dokternya di sebelah sini. Ini tak boleh, itu tak boleh. Nengok udang cuma dihirup ya. Dah makan udang. Beda sama kita. Pantang jumpa coba dulu. Bendanya yang tak ada coba. Beda kualitas. Dia barangnya ada, duitnya ada, tak bisa makannya. Kita pantang jumpa, bendanya yang tak ada. Cobalah kalau ada depan mata, tetap selesai. Berdengam. Berdengam. Do you understand? Ya. Jadi 1 penyakit. 2 hutang. Tak ada cerita lain. Kalau yang udah tinggi-tinggi sedikit ya utangnya mobil, utangnya apartemen, utang rumah. Kalau yang kelas-kelas kecil utang panci. Utang kompor sama si alau. Lau ambil lau ya. Utang gas. Cuma lah utang gas tuh ya. Halal tuh tak ada makanan yang masuk dalam perut tuh. Soalnya bunyinya gasnya kan dip. Jadi apinya tuh bunyi tuh dip gitu. Kredit. Tang utang loh. Pada ada kadang lebaran, utang kue lapis. Yang ketawa kuat tuh tahu lah pelaku tuh. Kan biar tekor asal kesohor. Yang penting aku ada kue lapis lebaran rumahku. Toples-toplesnya utang juga, kue dalamnya utang juga.
taplak meja utang. Apa cerita lebaran utang nih? Tinggal tepuk kening suaminya, dapat THR numpang lewat. Sini kata dia. Ada yang bagian tukang rampas tuh kan? Ada di sana. Tak bisa nengok amplop. Hijau mata. Lalu nak ngambil ya. Bukan di sini ya? Mana? Jauh sana. Kalau yang depan saya nih, Solehah. Bapak menang banyak kayaknya pagi ini ya. Merasa terwakili ya. Kalau udah dekat lebaran semua nak baru, lemari, gorden, hidung, gigi, ya kan? Udah tua dah. Astagfirullahaladzim. Siapa lah nyuruh utang-utang tuh? Nanti lebaran haji utang lagi, utang daging. Tahu lah. Jangan kan utang daging, utang santan pun banyak. Masak rendang tuh, nak lebaran, utang santan. Ada yang degil-degil gak tuh? Jadi panitia kurban bawa karung, bantu motong ke bungkus, rumput Columbus, kelompok ibu-ibu tukang bungkus. Columbus. Jantung aku ya, hati aku ya, ekor aku ya, kaki aku ya, kepala aku ya. Semua diambil ya. Semua diambil. La ilaha illallah. Oh ini kok ada yang nanya, kok bisa utang daging Ustaz? Oh tak pernah turun ke lapangan kayaknya. Tahu-tahu jelas Ustaz nih, tahu lah. Jadi Columbus, apa Columbus? Kelompok ibu-ibu tukang bungkus. Semua dibungkus. Kalau cuma bungkus nasi, bungkus lauk, oke lah. Ini Tupperware kawan yang enggak? Enggak lah ya. Kodok lah Ustaz. Suami yang paling saya bungkus. Gurau. Jadi ibu-ibu semua, kenapa saya buka dengan cerita ini? Ada perintah Allah dalam Al-Quran. Perintah ini menurut saya menarik. Coba lihat Al-Quran. Tadi surat Al-Ahzab, surat 33. Dapat belum? 33, buka. Surat ke-33, dah. Ayat ke-45. Ayat ini saya dapat pertama kali Ustaz. Pertama kali dengar tuh waktu Syekh Abdurrahman As-Sudais jadi imam di Masjidil Haram. Dan beliau baca ini sampai nangis. Waktu itu beliau khatib Jumat kalau tidak salah saya. Dan saya dengar ini tuh juga nangis gitu. Kayak dapat tamparan keras. Karena waktu itu saya ngalami fase-fase mulai ngerintis munzalan. Munzalan infak beras tuh masih di angka 10 atau 15 ton gitu. Ayat ini nih bagi saya kayak dapatnya di Masjidil Haram, lagi sholat Jumat, khutbahnya itu tentang orang munafik. Khutbahnya Syekh Abdurrahman Sudais itu tentang orang munafik. Beli nalai, mantap kan? Nangis karena paham. Teman saya nangis gak? Nangis tak paham. Orang-orang nangis, tapi ikut galah kata dia. Jadi khutbahnya itu udah sayang saya waktu itu tidak sempat ngerekam ya, belum punya handphone mahal, belum punya handphone yang bisa ngerekam. Handphone saya bisa hidup ya, itu alhamdulillah. Jadi waktu itu ingat saya ayat ini Al-Ahzab. Lalu beliau menyampaikan khutbah tentang orang munafik, ya kan, tentang ujian-ujian para rasul. Bagi saya itu tuh penguatan yang luar biasa. Nah akhirnya dapatlah ayat ini di sholat Jumatnya. Dan beliau baca ayat ini sampai nangis juga. Ada beberapa part, ada beberapa bagian yang diulang-ulang. Coba lihat. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Coba lihat. Ya ayyuhan nabiyyu inna
arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. 3 perintah Allah kepada seorang nabi. Nabi ada pewarisnya tak? Ada. Tidak ada lagi nabi sesudah ini. Tidak ada. Nabi yang ada sampai di batas Nabi Muhammad SAW. Tapi al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah orang yang mewarisi para nabi. Berarti ulama-ulama, ustadz-ustadz, para kiai, para guru harus punya 3 prinsip atau 3 konsep dalam berdakwah. Saya tahqiq ini juga ke Kiai Hasan. Waktu beliau ngasih saya amanah wasiat, Lukman, kamu kalau pulang ke umat, ke masyarakat, ke Pontianak, saya tahu di sana dakwahnya luas, kata beliau, pesan saya kamu bawa 2 hal. Dakwahkan tentang tauhid, dakwahkan tentang akhlak. Jadi Kiai Hasan pesan ke saya akidah dan akhlak. Saya waktu itu tak pikir panjang, tak nanya-nanya apa, langsung sami nawatona. Siap Kiai, insya Allah saya bawa balik. Bahan baku akidah dan akhlak itu saya bawa balik. Jadilah tuh sedekah akbar, jadilah tuh infak beras, jadilah tuh 3M, memuliakan, melayani, membahagiakan sahabat yatim, penghafal Quran. Jadilah tuh program macam-macam nih yang sekarang berturun-turunan, tahap apa saya pun kadang-kadang dah tak mampu dah nengok-nengoknya. Adik-adik bikin program macam-macam. Alhamdulillah. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Saya mentadaburi ayat ini, boleh setuju boleh enggak. Syahidan itu jawaban Bu. Tadi ketika ibu tanya, tahu-tahu aja Ustadz nih. Kok tahu jamaah ngutang panci? Kok tahu jamaah ngutang daging? Kok tahu jamaah ngutang kue lapis? Kadang kue lapisnya dibelah 4. Kau bagian sebelah kanan, aku yang bagian kiri, dibagi 4. Yang penting ada kue lapis gitu. Kok tahu Ustaz begitu? Tahu. Dari mana tahu? Kita sebagai guru, kita sebagai muallim, kita sebagai pengasuh harus terjun ke lapangan. Saya sering nengok orang-orang tuh mentalnya tuh bosi. Mentalnya bosi. Apa tuh bosi? Suka ngebos, nunjuk-nunjuk ya. Apa touch air? Tolong, mending kalau pakai tolong. Ini nyuruh ya terjadi. Jarkoni, iso ngajar, ora iso ngelakoni. Ngomong di panggung beda, ngomong di lapangan beda. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Nah ini pemimpin-pemimpin palsu namanya. Perintah Quran untuk para nabi, para wakil pengasuh, ustadz-ustadz, tim di internal, syahidan. Tadabur saya untuk kata-kata syahidan boleh setuju boleh enggak. Turunlah ke lapangan, cari orang susah, pakai sendal, pakai celana, pakai kaos, turun, tengok umat tuh di ngapa, lapar enggak mereka. Kenapa zaman dulu masjid tuh tinggi-tinggi menaranya? Salah satu fungsi menara masjid zaman dulu adalah untuk nengok warga sekitar masjid mana yang tak ada berasap dapurnya, yang tak ada bisa makan, didatangi oleh masjid, diantarkan makanan. Itu fungsi menara zaman dulu. Hari ini orang bangun masjid bermiliar-miliar, tak tahu saya apa yang dicari. Mengumumkan saldo ratusan juta, tetangga lapar, nuntut nanti dia di akhirat. Di dunia enggak. Pengadilan di dunia, Kiai Hasan pernah bilang, kalau kamu mau cari keadilan umat, satu-satunya tempat itu adalah di akhirat. Karena yang ada cuma Allah. Gara-gara saya waktu itu udah siap-siap mau berangkat haji, udah balik Pontianak naik kapal 3 hari, sampai Pontianak dapat pengumuman ini nama daftar nama jamaah haji yang gagal berangkat dan nama saya ada dalam situ. Kata Kiai Hasan, kalau mau minta keadilan nanti tunggu dah mati. Karena satu-satunya yang adil cuma Allah. Inna arsalnaka syahidan. Hai orang-orang yang ulama warathatul anbiya, hai orang-orang yang hari diwarisi ilmu, diwarisi pengaruh, syahid. Turun ke lapangan, tengok umat ini lapar, umat ini bimbang, umat ini sedih. Ini ibu-ibu alhamdulillah atas izin Allah wasilah orang-orang baik, kolaborasi Masjid Kapal sama Masjid Ismu Yahya, jadi itu pasar bahagia. Kalau di Masjid Berkah Box namanya pasar A gratis. Inspirasinya dari sana.
Kita tiru, kita copy paste, buat di sini juga. Ada ibu-ibu tiba-tiba bilang, "Bu, saya ini janda. Suami saya hilang, tak tahu kemana besarkan anak. Saya siap kerja di sini, kerja apapun, cuci piring, masak-masak, terserah." Masya Allah. Di mana dia ngadukan masalahnya? Di masjid. Itu kenapa kita bikin masjid namanya multifungsi, multimanfaat. Fokusnya bukan pada betot besi, tapi fungsi dan kontribusi. Biarlah masjidnya dari kayu, biarlah masjid dari papan. Nabi Muhammad bikin pakai pelepah kurma. Siapa yang nyuruh-nyuruh pakai emas-emas tuh? Siapa yang nyuruh-nyuruh bikin pakai mewah-mewah? Gak ada yang ngajarkan. Kemarin datang jamaah ke saya, Pak Kiai boleh minta waktu sebentar. Dan saya udah bisa prediksi, pasti ngomongkan itu. Pak Kiai punya enggak jaringan link orang-orang kaya gitu? Kenapa emangnya? Saya bilang, masjid kami belum selesai. Di mana masjidnya? Di kampung ini dia sebutkan. Berapa butuh biaya? 2 miliar. Terkejut saya. Untuk apa masjid sampai 2 miliar tuh? Mau pamer-pamer kubah ke sampai 4 miliar, tak bisa dimakan, tak bisa dipunya. Betul, bangunannya mewah, tapi banyak orang susah. Saya takut nanti kita bukan jadi dewan kemakmuran masjid, dewan kehancuran masjid. Udah telanjur ngomong, tak apa-apa. Ibu-ibu tengok Masjid Munzalan itu bentuknya mewah atau biasa aja? Tapi dengan adanya Munzalan, ibu-ibu senang tak? Bahagia tak kira-kira ada Munzalan? Bantu doa ya, doakan Munzalan. Masjidnya kecil, dalam gang, sempit. Tapi balik-balik saya tengok ibu-ibu senyum. Ada yang bergigi, ada yang tak bergigi, senyum semua. Yang tak bergigi enak, angin lewat. Nah, saya ngomong tentang syahidan. Saya ngomong tentang syahidan. Turun ke lapangan, banyak orang susah, ya kan? Ayo kita turun ke lapangan sama-sama. Nanti habis ngomong ini langsung ada yang komen, "Itu cincinnya Ustaz?" Casio. Kalaupun beli saya tak mau. Itu jam tangannya Ustaz? Casio. Mobil? Casio. Udah sering dah saya bilang, Casio. Tak masuk akal memang, tapi masuk rekening. Saya tak minta. Mana santri-santri yang pernah ada sama-sama saya? Pernah tak saya minta-minta sama aku? Pantang saya. Udah pernah kecewa. Kalau sama santri-santri masih tak terlalu kaya. Saya punya jamaah dulu di Malaysia, lebih kaya lagi. Mobilnya Mercy, barang-barangnya banyak, bisnisnya di mana-mana. Udah ngarap-ngarap, saya udah cium-cium tangan, bahasa udah jilat-jilat dah. Berharap dapat bayaran salam tempel supaya dibayarkan persalinan anak saya pertama. Tak ada, gak dikasih. Di situ saya bersumpah, hari ini terakhir aku berharap sama manusia. Nggak marah, ngasih tahu sama ibu semua. Kebodohan yang amat sangat adalah ketika kita meyakini Allah sebagai Tuhan, masih berharap sama manusia. Bodoh, bengak. Jangan pernah berharap sama manusia, siapapun itu. Suami ke, istri ke, pejabat ke, orang hebat ke, orang kaya ke, jangan pernah. Antum pasti kecewa dan merusak tauhid. Siapapun Ustaz, siapapun. Jadi sama suami gimana Ustaz? Tunaikan kewajibannya, tunaikan haknya. Apa? Disajikan makanan, tunaikan. Suami ibu bukan Fir'aun. Suami istri abang bukan istrinya Nabi Lut. Pasti ada kebaikannya. Macam kau udah betul benar ya. Saya bilang, sibuk nuntut. Saya berharap punya istri kayak Khadijah Ustaz. Kau udah macam Nabi Muhammad loh. Capek mulut. Kebodohan yang amat sangat adalah ketika kita meyakini Allah sebagai Tuhan tapi masih berharap kepada manusia. Saya udah cium-cium tangan dah.
cium tangan, bukakan pintu mobilnya, berharaplah si bodoh nih. Coba bilang. Mudah-mudahan ada salah tempel depan pintu nih. Lupa pada titik-titik muda. Paham atau? Paham tak, Bu? Kalau orang Melayu paham. Apa ada titik-titik muda? Tak ada, Bu. Ketemu gitu rumah orang kaya, wih, punya pom bensin, punya bis semacam suaminya, tak nampak dah suami goib. Sebentar di Dubai, sebentar di Australia, sebentar di mana terbang terus. Mobil Mercy, BMW, Proton perdana. Saya ngajar ngaji berharap dapat duit 150 ringgit. Dengan santai dia bilang, Lukman, mohon maaf ya, akak lupa pergi ke bank, minggu hadapan bayaran untuk Lukman 150 ringgit, 450 ribu, tak punya dia duit cashnya, tak punya duit tunai. Saya disuruh bayar ke depan. Dia salah? Enggak, bukan orang kaya itu salah, saya yang salah. Kenapa? Berharap sama manusia. Maka saya ngebahas SMK nih berkali-kali. Kalau udah bahas bab itu tuh, naik telinga saya. Saya mau ngasih tahu sama ibu-ibu, jangan sampai kita jatuh tangga 2 kali. Udahlah miskin, berharap sama manusia lagi, makinlah kecewa, makinlah sengsara. Oke? Siap? Jangan pernah berharap sama siapapun itu. Sama ustadz tak boleh, sama Baitul Mal tak boleh. Apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau saya meminta ya Allah, hanya kepada Engkau saya memohon pertolongan, hanya kepada Engkau saya nyembah. Rusak tauhid kita, rusak iman kita gara-gara berharap sama manusia. Kewajiban kita tunaikan. Kita sebagai suami introspeksi muhasabah, ngapa istri aku begini, ngapa suami aku begini. Cek ke dalam, pasti ada yang salah dalam diri aku. Maka tadi saya bilang jamaah 1 itu datang curhat ngasih solusi. Jamaah 2 minta dibela. Jamaah 3 minta ditunjukkan apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Fokus kita, konsentrasi kita di sini. Apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Bukan siapa yang salah, siapa yang harus diperbaiki. Ini ya. Saya jauh-jauh keliling-keliling dunia, keliling-keliling cari pengalaman hidup, keliling-keliling baca-baca buku macam-macam. Ini ya kesimpulannya. Ini dari Pak Syukri, Ustaz. Beliau bilang sama saya, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa menunjukkan kepada pasukannya, kepada timnya, kepada orang yang dipimpinnya apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Ini dari Pak Syukri sangatnya. Nah, anak ajas tuh dari Pak Yai Syukri. Saya pakai ini jadi prinsip hidup untuk jadi suami. Saya pakai prinsip hidup jadi ayah. Saya pakai ini jadi prinsip hidup untuk saya cari rezeki. Saya pakai jadi prinsip hidup untuk saya mimpin munzalan. Saya pakai ini untuk ngasih tahu sama jamaah, Bu, daripada ngomel-ngomel, mendingan introspeksi. Daripada ngomel-ngomel, mendingan muhasabah. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5 orang dengan izin Allah dibereskan masalahnya. Hanya dengan mencari tahu apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Maka saya baru paham kenapa Ali bin Abi Thalib pernah bilang begini, aku sudah merasakan semua kepahitan hidup. Apa? Dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Siapapun itu. Ada guru ngaji di seberang sana. Dia dijanjikan sama salah satu oknum ya, oknum anggota dewan untuk diberangkatkan umroh. Lalu dijanjikan, tapi Ustadz bantu saya kumpulkan suara jamaah. Dikumpulkanlah seberang tuh. Semua jamaahnya disuruh milih anggota dewannya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, naiklah beliau jadi anggota dewan. Salah satu suara terbanyak dari konstituen yang diarahkan oleh si Ustadz tadi, guru ngaji kampung. Berpengaruh memang. Naiklah anggota dewan. Apa yang terjadi? Tak jadi pergi umroh.
Naik periode kedua, datang lagi. Emang tak tahu malu kan? Setahu saya itu kucing itu masih ada rasa malu. Ini manusia yang tak tahu malu. Nanya lagi, Ustaz bisa tolong saya enggak? Saya naik periode kedua nih, insya Allah nanti periode kedua Ustaz berangkat umroh. Masih percaya Ustaz nih? Oke lah, naiklah. Dipromosikan lagi, ayo Pak, Bu pilih beliau, Bu pilih beliau. Terpilihlah jadi anggota dewan lagi periode kedua. Apa yang terjadi? Sampai turun selesai 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, berarti sudah 10 tahun jadi anggota dewan. Sampai si anggota dewan ini meninggal, tidak berangkat umroh. Saya tidak tahu nanti di kuburan kayak gimana tuh. Tak bisa balik lagi masalahnya. Tidak tahu istrinya tahu atau enggak. Tapi si ustadz ini cerita sama saya, waktu kami mau datang mendata mensurvei hamba Allah istimewa guru ngaji kampung itu, dia kayak ogah-ogahan gitu. Termasuk kemarin saya ketemu di Kumpai, ada satu bapak-bapak, ustaz-ustaz mukanya udah tua, lebih dari 40 tahun ngajar ngaji. Lebih dari 40 tahun ngajar ngaji. Dari Kumpai, Ustaz Muin Sungai Ambangan ke rumahnya beliau lebih dari 3 jam. Sini Kumpai aja 1 jam, ke tempat beliau naik motor lebih dari 3 jam. Saya tanya, mukanya udah kusut karena sudah hampir 60 dah. Kata Ustaz Mu'id bilang sama saya, Ustaz, ini guru ngaji senior. Kalau orang Madura bilang guru tolak. Guru tolak. Ini di kampungnya dia semua yang ngajar ngaji Ustaz. Terus saya tanya, Ustaz, Pak, saya bilang, gimana rasanya dapat ini? Alhamdulillah seumur hidup baru ini dapat paket. Lebih dari 40 tahun mengajar ngaji, baru dapat paket. Masya Allah. Kang Iman mau berangkat? Ya Allah. Ya, ini Kak Iman doakan semoga selamat sampai tujuan. Ini pendongeng kita, guru kita balik ke Jakarta, ke Bekasi. Semoga Allah lancarkan perjalanannya, dimudahkan, sehat, pergi selamat dan bisa balik lagi ke Pontianak dalam keadaan lebih baik insyaallah. Hatur nuhun, jazakumullah khair. Barakallah. Wassalamualaikum. Kak Iman yang biasa bersama kita di Sedekah Akbar, ngasih dongeng untuk anak-anak. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, beliau datang ke Pontianak. Habis ngisi acara berasa kayaknya ya. Lengkap, Alhamdulillah. Nah, jadi sampai cerita bapak-bapak tadi, dia bilang selama ini udah ngajar lebih dari 40 tahun, baru ini dapat paket. Tapi ada satu cerita yang saya mau sampaikan, dan saya janji kemarin saya mau cerita di SMK. Pas saya dengar itu tuh tertunduk, saya malu juga. Apa? Ada salah satu guru ngaji yang ditanya sama Ustaz ini, kan paket sekarang kan 2 tangan kan, lebih dari 600.000 kalau divaluasi itu. Beras 10 kilo, paket sembako kantong plastik hitam besar, dapat pizza abaya, dapat roti gembul, dapat kritis propolis, dapat telur asin, dapat telur ayam biasa, plus ikan nila goreng yang sudah siap makan dan seterusnya. 2 kantong besar full di Kumpai kemarin, 220 guru ngaji. Ada salah satu guru ngaji kampung yang didatangi oleh Ustaz Mu'id, lalu ditanya apa perasaannya ketika dapat paket banyak seperti itu. Tahu nggak jawabannya apa? Saya kayak kena tempel-tempel rasanya. Beliau bilang, Ustaz, bahagia sih bahagia, kan beliau. Ngomong sama Ustaz Mu'id, senang sih senang, tapi kira-kira saya dapat pahala tak ya dari Allah ya, gara-gara menerima barang-barang kayak gini. Ustazmu itu ceritanya pelan ya, tapi saya kayak kena tampar-tampar rasanya. Guru ngaji kampung di dalam hutan, tak ada sinyal, jalan berjam-jam dari Kumpai, bisa ngomong begitu. Dapat ke saya ini pahala balasan dari Allah kalau saya nerima aja gini. Ya Allah, masih benda begitu pun
masih jadi hitung-hitungan dia, betul-betul tak punya harapan apapun. Di situ saya belajar, begitu orang ikhlas, tak pernah ngomong-ngomong diri ikhlas. Dia takut malah amal solehnya tak diterima Allah, hanya karena nerima hadiah. Biasa orang kalau nerima hadiah, haji mumpung gratis, mumpung gratis tak bayar, main bantai-bantai. Di situ saya jadi sadar dan paham, ternyata orang baik masih banyak. Kenapa kita diutus oleh Allah, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran. Setelah turun ke lapangan, sampaikan berita bahagia. Ini SOP kalau bagi saya. Antum tidak pernah turun ke lapangan, tidak pernah pegang kotoran, tidak pernah terjun ke rumah-rumah yang buruk-buruk, tidak pernah pegang beras yang bau-bau, tidak tahu kondisi pesantren WC-nya 2, santrinya 100. Beberapa santri harus buang air besar, mohon maaf, di tanah warga. Tidak tahu anak-anak tuh makannya nasi dicampur bumbu mie instan, dikasih air, diaduk dia pakai nasi. Saya nengok ikan asin dibelah 5, di perutnya ada ulat-ulatnya, dijemur di atas atap seng metal tuh yang warna merah. Masih ingat saya, daerah sana Sungai Rengas. Kiainya bilang ini termasuk mewah. Kalau pas ada yang sedekah begini, biasanya kami beli kecap yang harga 1.500, satu saset kecap bagi sama anak-anak. Kalau tak ada lauk, anak-anak pokoknya ada garam, suruh ngambil daun-daun dalam hutan, itulah jadi sayur kami. Syahidan, harus nengok mata kepala langsung, turunlah ke lapangan. Ada baju panggung kita, pakai jas, pakai dasi, pakai baju kemeja, pakai baju yang rapi-rapi. Ada waktu naik panggung, tapi harus ada waktu kita turun ke lapangan, pakai kaos, pakai sendal, pakai sepatu bot, masuk ke lumpur-lumpur, masuk ke hutan-hutan yang tak ada sinyal. Antum akan ketemu sama kiai-kiai yang mukanya tuh kayak tak ada beban gitu, berseri-seri. Nggak pernah mungkin perawatan facial wash dan lain-lain, tapi aura ketulusan, aura keikhlasan. Saya tanya, Ustaz Kiai, cuman lah bikin pondok dalam hutan kayak gini, dipikul kayu, tebang, pikul. Bayar ke santri sini, mana bayar gratis semuanya deh. Anda kenal, saya kan pakai topi. Terus Kiai, saya bilang apa motivasinya bikin pondok dalam hutan begini yang jalannya cuma ini kan lebar ya, segini nih, sepanjang meja ini nih, besi semen setebal ini. Kalau kita turunkan kaki pakai motor pasti jatuh, karena ada tanah gambut kan, jadi harus jaga keseimbangan. Yang letih itu jaga keseimbangannya. Saya tanya apa motivasinya Kiai, kalimat itu juga nampar saya, sempat saya rekam gitu kan. Beliau bilang apa? Kalau nanti anak-anak miskin ini, kalau nanti anak-anak yang tak punya duit ini, kalau nanti anak-anak yang tak mampu sekolah ini tidak kenal sama Allah, saya mau jawab apa di hadapan Allah nanti? Saya mau jawab apa di hadapan Allah? Maka saya pun sering juga bilang ke diri saya, ya Allah, banyaknya nikmat yang aku dikasih sama Allah, sudah aku pakai untuk bersyukur atau belum? Maka saya tak mau diam. Saya ajak yang saya mampu, saya ajak yang saya bisa. Ayo bergerak, anak-anak muda jangan manja. Yuk gerak, yuk. Apalah kita bisa, motong tempe, motong sayur, ngangkat-ngangkat meja, nyiapkan acara pertemuan kayak gini. Ayo bergerak teman-teman. Syahidan. Terus setelah syahidan, wa mubasysyiran, besarkan hati umat. Jangan dineraka-nerakakan, jangan dibid'ah-bid'ahkan. Tak paham, jangan-jangan dia tidak tahu. Ada satu kampung di daerah pedalaman sana, sholatnya cuma 3 waktu, subuh, maghrib, isya. Zuhur sama asar tidak sholat. Ditanya, orang langsung bilang sesat. Begitu ditelusuri, ternyata dulu ada ustadz masuk ke sana. Orang itu berladang, bukan bersawah, berladang, jadi pindah-pindah. Mereka berladang. Ustadznya ngajarkannya, ya udah kalau belum bisa karena beladang siang dan sore, ya udah sekarang subuh dulu, maghrib sama isya. Belum sempat ngajarkan zuhur dan asar sudah meninggal kiainya, meninggal ustadz dari pedalaman.
Jangan terlalu cepat kita menilai sesuatu. Turun. Maka saya kemarin bilang, jangan kebanyakan pegang mic, jangan kebanyakan pegang PowerPoint. Tak punya power, tak punya point enggak? Apa? Nah ini yang nanti yang coach-coach tersinggung, yang motivator-motivator baper. Saatnya berperan, bukan baperan. Apa? Turunlah ke lapangan. Perintah Quran nih, syahidan wa mubasyiran. Hadirnya dai, hadirnya ustadz, hadirnya guru harus jadi berita bahagia. Saya tidak bisa ngasih duit ke guru ngaji kampung tuh 600-an orang kemarin di Indonesia Mustahil Lapar tuh. Tak bisa ngasih duit satu-satu, tapi paling tak bisa salaman sama mereka lalu bilang, semangat ya Ustaz, insyaallah Pak Ustaz, Allahu Akbar. Itu bagi kita kecil, tapi bagi mereka besar. Saya pernah digitukan orang. 2012 saya presentasi infak beras, cerita tentang gerakan infak beras. Ibu-ibu majelis taklim gini nih, habis selesai ceramah saya tuh gelar kupon. Berapa Bu? 25.000 Ustaz. Tulis, kasih 25.000 Ustaz. Sambil duduk nulis-nulis itu, ada yang ngomong, jangan-jangan itu untuk dimakan dia, jangan-jangan ini. Ngomong. Dan saya dengar. Cuman sikap saya waktu itu, pura-pura peka. Ibu berapa Bu? 40.000. Ibu 25.000. Tulis satu-satu. Yang ngomong gitu, itu 2012. Begitu saya balik, ada Ustaz Farul Rozi, pimpinan Pondok Madinatul Quran. Dulu pondoknya di sini, sepakat. Beliau datang nempuk-nempuk dada saya, "Tak apa-apa Ustaz, namanya dakwah begitulah dia," kata beliau. "Pokoknya Ustaz semangat ya, mudah-mudahan infak beras nih bisa manfaatnya tetap semakin luas." 2012 Ustaz Farul Rozi itu ngomong begitu sama saya di Munzalan pojok belakang tuh, dekat pintu masuk akhwat tuh, di situ. Dulu ada kursi-kursi di Munzalan, ingat tak? Ada kursi sofa di belakang dulu. Disitulah Ustaz nempuk-nempuk saya. Kecil kalimatnya, tak apa-apa Ustaz, insyaallah nanti Munzalan tambah besar. Rupanya doa dari Ustaz Farul Rozi 2012 atas izin Allah, jadilah Munzalan seperti sekarang. Jadi antum kira, jangan antum kira kalimat-kalimat kecil yang misalnya semangat Bu ya, sehat semuanya, senang, alhamdulillah, enggak semangat Bu, Allahu Akbar. Kalimat-kalimat kecil itu mubasyiran. Begitu dia kita udah turun nengok, kita udah berita bahagia, perlu enggak kasih peringatan? Perlu. Bu, nanti masak lauknya, masak sayur-sayurnya, bagikan ke tetangga mungkin tak bisa hadir. Sambil ngomong tipis-tipis, yuk ke masjid yuk. Nyaman lo di situ, ketawa-ketawa, bisa sholawat, balik-balik dapat sembako. Alhamdulillah ada rezeki. Nah inilah yang saya bisa bagi-bagikan. Tujuan datang bukan sembako, sembako ini bonus. Sayur-sayur ini bonus, yang penting dapat ilmu. Saya terharu juga, dulu kan Mustahil Produktif program kita awal cuma sholat asar berjamaah kan. Rupa ibu-ibu semangat luar biasa. Yang belajar Iqra 1, Alif Bata, banyak yang mau belajar. Tak pusing mikirkan jilbab, dress code hitam, kuning, putih, sama ya semuanya. Rupanya sekarang sampai maghrib, Masya Allah. Terharu juga saya. Kalau dah hari Jumat sore Munzalan ramai gitu, banyak ibu-ibu. Balik-balik senyum, dia bawa beras, dia bawa minuman. Mana kita tahu dari mulut siapa doa dikabulkan? Biarlah masjidnya kecil, tapi manfaatnya besar. Setuju tak? Biarlah masjidnya kecil, tapi manfaatnya besar. Banyak yang doakan, ya kan? Jadi nanti kalau orang tanya, dapat apa di Munzalan? Dapat banyak, dapat saudara baru, dapat keluarga baru. Saya nengok ibu-ibu tuh semangat. Apalagi kalau diajak sholawatan, oh, laju. Ibu-ibu, besok kita ke panti asuhan, bawa kue, bawa makanan, semangat. Allahu Akbar. Oh, nangis saya Bu, nangis nengok ibu-ibu bawa donat, bawa bakwan. Apa yang bikin saya nangis? Saya nengok ibu-ibu, mohon maaf ya. Ibu-ibu tuh tak lebih kaya daripada orang-orang punya rumah-rumah besar. Mungkin secara rumah, secara duit ibu tak seberapa duitnya,
tapi masih peduli mau mikirkan orang lain, itulah orang kaya sesungguhnya. Saya tanya, gimana bisa bikin bakwan nih Bu? Kan kami dapat tepung dari Munzalan, dapat minyak goreng, kami bikinlah untuk ngasih anak yatim. Beli naik mantu saya. Orang kaya. Mana yang suka ngumpul-ngumpulkan barang-barang brand itu? Mana yang suka ngumpul-ngumpulkan barang-barang mahal itu? Peduli ke mereka? Tak tahu saya. Syahidan, turun ke lapangan. Mubasyiran, sampaikan berita bahagia. Wa nadhiran, kasih peringatan. Bu, kita gerak sama-sama ya. Rezeki ini bukan punya kita. Ambil seperlunya, ya kan? Masak nanti bagi-bagi sama tetangga, biar dia semangat ingat sama Allah. Kan bahagia. Belajar di masjid, dapat rezeki, dapat kawan, dapat pahala, dapat ilmu. Masya Allah. Itulah fungsi masjid yang sesungguhnya. Sehingga orang cinta sama Islam, orang sayang sama Islam, orang bangga jadi orang Islam. Kenapa? Karena Islam betul-betul jadi solusi untuk hidupnya. Ibu-ibu coba jujur, dengan adanya pasar-pasar begini, dengan adanya sembako tiap minggu, lumayan menghemat untuk keluarga tak? Menghemat tak? Alhamdulillah. Bisa sedekah. Waktu pertama kali mau di launching, Ustaz, kata teman-teman Baitul Mal Kubur Raya, yakin ke Ustaz kasih celengan ini ke ibu-ibu nih? Mereka ini kan mustahil. Saya bilang kasih ya. Di luar ekspektasi. Ternyata begitu kasih celengan, banyak duitnya. Juta-juta gak bunyinya. Sikit-sikit 1.000, 2.000, 100, 200, 500, 1.000. Masya Allah. Kalau kita berjamaah, kalau kita ramai-ramai, Allah kasih hadiah terbaik. Jadi ustaz-ustaz, para guru, nanti kita akan lanjutkan. Lihatlah ayat-ayat selanjutnya. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi sirajam munira. Da'i ilallah, bukan da'i ilayya, bukan da'i ilaina, bukan dakwah kepada person. Hormatilah saya, sayalah ustadznya. Dah gitu gayanya di Munzalan. Bebas, siapa yang boleh jadi ustaz, siapa yang boleh ngajar di situ. Selama dia benar. Da'iyan ilallah. Ayolah ke Munzalan, Munzalanlah pasti benar. Dah berani ngomong begitu. Munzalan ini banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak aibnya. Kamilah yang paling ini. Dah berani. We are nothing kan? Nih di jaket saya belakang. Nih baju saya. Apa artinya we are nothing Bu? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya. Allah aja yang paling hebat. Da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kata-kata basyir diulang lagi. Hai ustaz-ustaz, hai dai-dai, hai para ulama, basyir. Sampaikan berita bahagia. Bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ibu-ibu kalau taat sama Allah, dekat sama Rasulullah, rajin berselawat, insya Allah nanti dapat syafaat. Itu namanya basyir. Abang-abang yang betulkan baca Quran, dibetulkan Allah kehidupannya. Abang-abang yang jaga mata, dapat pasangan juga yang jaga mata. Abang-abang yang jomblo yang jaga kemaluannya, dikasih juga pasangan yang menjaga kemaluannya. Orang-orang yang jago zina, dapat penzina juga. Orang-orang yang suka sama yang halal, dapat juga yang halal. Sama sebanding. Dan kalimatnya ini yang bikin saya tuh waktu itu nangis. Kayak kena kasih semangat luar biasa. Apalagi waktu itu saya baca kan. Ini ada guru saya Ustaz Martin, tinggalnya di Mekah Bu. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktu dari Mekah datang sini. Tinggal di Indonesia sebentar berapa saat, mampir ke Pontianak. Masya Allah, enak. Tiap hari nengok Masjidil Haram. Tiap hari sholat di Masjidil Haram. Apa waktu itu Syekh Abdul Mansur baca? Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada'adahum. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada'adahum wa tawakkal 'ala Allah. Berhenti di situ. Lanjut lagi. Wa tawakkal 'ala Allah. Wa tawakkal 'ala Allah
Allahi wa kafa billahi wakila. 3 kali diulang wa tawakkal Allah. Nangis saya tumbang. Karena saya ngerasa waktu itu saya perlu dapat semangat, perlu dapat motivasi. Macam-macam orang ngomong tentang infak beras. Waktu itu ada si Arfi kan, dibilang saya memakan duit infak beras untuk beli mobil si Arfi. Ya namanya mulut orang kan. Sama gak sekarang episodenya Rubicon, Alphard, apa gitu, Ducati gitu. Orang mau ngomong tuh suka-suka ya. Saya udah kebal, dulu saya masih masukkan perasaan. Sekarang telinga saya tak mempan. Hati kau lah, sampai pecah mulut kau. Hati kau ngomong, bos-bos aku udah tak dengar. Tapi waktu itu ayat ini obat betul bagi saya. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Kafir jelas-jelas orang yang tak beriman sama Allah. Tapi kan yang mahal tuh orang-orang munafik dalamnya tuh loh. Ada sholat juga sama kita, satu baris juga, pakai jilbab juga, pakai jubah juga, pakai mukena juga. Al munafiqin. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin wada' adzahum. Dah saya langsung dapat, masya Allah, turun aja. Allahu Akbar. Lagi ngomongkan ayat ini turun. Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan ini tanda rahmat. Yang bahaya ini orang kafir atau orang munafik? Munafik. Tak nampak. Ada di antara kita juga, sholat sama-sama kita. Kata Allah, wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada' adzahu. Apa arti wada' adzahu? Apa arti wada' adzahu? Tinggalkan. Maksudnya tak usah didengar. Jadi kodok peka. Tak usah masukkan hati. Kau tuh pergi ke masjid bukan nak ibadah, nak dapat sembako kan. Mulut-mulut kayak gitu tuh tak usah didengarkan. Jalan ya terus. Mana gak dia nak nilai hati orang? Tahu gak? Nah, semangat bu. Jalan terus ya. Sampai hatam nanti baca Qurannya insya Allah ya. Sampai meninggal kita belajar Quran. Mau gak? Siap ya? Nah, datang ke Munzalan, kumpul ramai-ramai, bersaudara sampai surga. Kelompok dari mulai alif apa? Alif bata, nanti naik ba bata ata, pelan-pelan, sikit-sikit sampai meninggal kita kumpul di masjid. Oke? Siap? Mantap? Jadi kalau ada orang ngomong bilang apa? Kati kaulah. Coba bilang? Mantap. Gitu. Bapak-bapak juga gitu, nggak boleh baper-baper. Raju. Baru bikin konten sedikit, baru bikin programasi sedikit, udah kena protes, meraju, pede tongke. Nah, ngomong sama pokok pisang ya toh. Gak usah jadi pendakwah, gak usah jadi aktivis dakwah. Baru kena jelek-jelekan sedikit, berhenti. Ngomong sama pokok pisang. Turun lagi udah. Betul kata Allah. Nggak boleh berhenti tengah jalan, merajuk, baper. Ya, kalau kata orang Jakarta, gua mah bodo amat. Madu, coba bilang. Madu, coba bilang. Mana duli? Jalan. Oke? Sip? Oke. Jadi begitu abang-abang, kakak-kakak. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada' adzahum. Da artinya artinya tinggalkan. Jangan hiraukan. Kalau sampai pusing, jangan masukkan hati. Jalan terus. Ikut saya. Tetap tidur nyenyak. Tetap makan enak. Coba bilang. Tetap tidur nyenyak. Tetap makan enak. Coba bilang. Ini mantap. Wa tawakkal 'ala Allah. Ya, ikut saya. Wa kafa
billahi wakila. Wa kafa billahi wakila. Tetap tidur nyenyak, tetap makan enak. Ini mantap. Man di atas kau, mantap. Ya, ada Pak Usman di atas atap. Man, tanya ngapa Pak Usman di atas atap tuh gitu. Jadi jelas Bu, jelas Ustadz, jelas para dai, jelas para guru. Syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Turun dulu ke lapangan, kasih berita bahagia, besarkan hati umat ini, baru kita kasih peringatan. Ini pegang nih, teriak-teriak semua neraka jahanam. Turun tada, bantu tada, balik-balik minta amplop saja gila. Saya sih mau ngapa ini? Terlalu pedas ya? Kita yang turun, kita lah yang bantu. Pengusaha-pengusaha bantu tuh ustaz-ustaz yang mukhlis, ustaz-ustaz yang turun-turun ke lapangan itu backup. Untuk apa gak duit tuan tumpuk? Mati kena hisab sama Allah nanti. Kau punya harta 2 kena tanya Allah. Dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Mendingan kau pakai seperlunya, geser sebanyak-banyaknya. Coba bilang. Saya sih tidak nakut-nakutkan, ngasih tahu ya. Nabi Muhammad yang bilang. Dapat dari mana? Belanjakan kemana? Carilah ustaz-ustaz yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, yang turun-turun ke lapangan. Lu cari, temukan dia, ikut berkhidmat, turun sama-sama dia, sumbang, bantu, backup, turun. Jangan kasih ke dia, kasih ke programnya, support dia. Begitu. Syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Antum punya jaringan link-link orang-orang kaya, pertemukan jaringan antum, pertemukan link-link antum itu sama orang-orang yang turun ke lapangan dengan program yang konkret. Support, bantu. Antum punya jaringan, jaringan antum juga nanti dihisab sama Allah. Maka tadi saya bilang, ambil seperlunya, geser sebanyak-banyaknya. Dulu saya ragu-ragu juga ngomong begini, tapi seperjalanan waktu ketika kita pasang niat, Allah mudahkan semua. Kalau bicara perut saya ini pribadi Bu, makan setengah piring udah kenyang, tapi perut orang lain masih banyak yang lapar, betul nggak? Beberapa ustadz kemarin guru ngaji tuh tak pernah masuk mall, tak pernah makan di restoran. Begitu tengok lauk belampar tuh di rumah makan sederhana, panjang itu langsung dia bilang, ini berapa bayarnya? Kata yang bawa jamu makan Bang Oji waktu itu bilang sama Ustaz Mu'id, ini yang dibayar adalah yang dimakan saja. Pernah masuk ke sini? Seumur hidup tak pernah. Masuk ke mall? Seumur hidup tak pernah. Padahal rumahnya disepakat. Ada Pak Kamil tuh, rumahnya di Gang Media. Masuk ke mall, makan KFC pertama kali. Ayam apa? Ini bertepung-tepung. Tak tahu dia ayam KFC. Padahal rumahnya Gang Media. Seberang jalan kaki naik jembatan ya. Ayolah turun ke lapangan yuk. Banyak kok orang susah. Ibu-ibu jangan nunggu kaya baru mau berbuat Bu. Takut keburu mati. Ada bakwan 2 geser. Mama saya bilang 3S. Sikit-sikit seorang. Coba bilang. Sikit-sikit seorang. Nah, itu kenapa Nabi Muhammad bilang kalau masak banyakkan kuahnya. Tapi jangan kuahnya dikasih. Adalah sayurnya sedikit, potong-potongkan bawang, potong-potongkan tempe. Masya Allah, makin ngomong gini makin turun hujan. Nah, kita sholawat sambil hujan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Ulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه
namanya sholawat ashghil. Sholawat ashghil. Artinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami kirimkan sholawat, rindu kami, cinta kami, sayang kami sama Nabi yang sangat kami cintai ya Allah, yang kami rindu dengan sangat namanya Nabi Muhammad SAW. Wa ashghilil zalimin bizalimin. Biarlah orang jahat, orang munafik, orang kafir, orang fasik, orang tak tahu diri, orang tak tahu malu, tak punya malu tuh ya Allah, biar berkelahi dia sama dia. Yang pencuri dengan pencopet, berkelahi dia sama dia. Penjahat berkelahi sama penjahat. Orang zalim sama orang zalim, biarlah dia. Biar kami ini orang-orang kecil, orang-orang baik-baik ya Allah, yang belajar jadi orang baik ini ya Allah, biar berkumpul sama orang yang baik-baik juga. Wa akhrijna min bainihim salimin. Apa artinya? Ya Allah, tolong lepaskan kami dari cengkraman mereka. Jauhkan kami dari hutang-hutang itu ya Allah. Pinjaman online, kezaliman, narkoba, zina, maksiat. Keluarkan kami ya Allah. Akhrijna min bainihim salimin. Saya dipaksa bermaksiat Ustaz, saya dipaksa bikin dosa Ustaz. Keluarkan kami ya Allah dari dosa dan maksiat itu. Dari lingkungan yang negatif itu, keluarkan ya Allah. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bukan cuma sama Nabi Muhammad ya Allah, kami salam juga sama Abu Bakar, sama keluarganya, sama Umar, sama keluarganya, sama Utsman, sama keluarganya, sama Ali, sama keluarganya, cucunya Nabi, para habaib, para guru, para ustaz, semua salam kami untuk mereka semuanya. Sambung dengan sholawat biar tambah semangat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sambil motong bawang, sambil ngepel di rumah, sholawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholawat. Tapi kalau ditanya suami, jawab, Ma, ini ke situ Pak, mentang-mentang suruh sholawat. Kalian tanya suaminya, di mana panci Mak? Sallallahu. Jawab dulu ya. Jawab dulu baru sholawat. Oke? Nah, terima kasih banyak ibu-ibu semuanya, bapak-bapak yang baik, ayah bunda. Jazakumullah ahsanal jaza. Habis ini kita launching IWS. Ini waktunya sarapan. Nanti saya minta izin Pak Kiai, Ustaz mimpin doa karena doa musafir mustajab. Ya kan? Nanti Ustaz yang mimpin doa. Habis itu nanti kita persiapan pasar bahagia. Ada yang mau pulang insya Allah, Kang Randy, Kak Ana, sekeluarga akan berangkat naik pesawat. Didelay kayak pesawat ini masih santai-santai. Doakan semoga yang akan balik, ya kan? Ada tamu-tamu juga dari beberapa kota nih, ada yang dari Australia, Venezuela, Nigeria nih. Jauh-jauh mereka, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Siantan, ada jauh-jauh. Ya, doakan orang-orang yang tamu-tamu yang datang ini, ustaz-ustaznya ada dari Kalimantan Selatan, ya kan? Dari Kalimantan Timur, ada yang datang jauh-jauh. Doakan semua tamu-tamu yang datang ke Mundalan semuanya sehat, panjang umur, murah rezeki, hatinya tenang, hidupnya bahagia, rezekinya berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepada para ustadz, saya minta tolong didoakan semoga ini waktunya sarapan, tempat ini menjadi tempat yang diberkahi Allah. Tempat di mana kita bisa makan makanan yang halal dan thayyib. Ibu-ibu nanti bisa ngambil sayur-sayur. Kalau masih mau nongkrong-nongkrong di sini, duduk-duduk, makan-makan, nyemil-nyemil kacang panjang boleh ya. Nah,
Tinggal siapkan sambalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Fadhol Ustaz, fadhol. Silakan Ustaz. Bukan saya.